Sungguh kami telah memberikan padamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran azim. Padahal Al-Fatihah itu juz'un minal Quran, tapi disebut spesifik, lalu Qurannya juga disebut. Maka ini menunjukkan lit takhsis. Qur'annya maksudnya di sini Al-Qur'an ya. Apanya? Al-Qur'an. Iya. Walaupun Qur'an mithlaha. Padahal Al-Fatihah sendiri bagian dari. Ya, artinya dibanding dengan surat-surat lainnya. Ya. Tidak ada yang sama. Ya as-sab'ul mathani. Nah, ayo silakan ada yang bisa menerangkan as-sab'ul mathani. Apa maksudnya as-sab'ul mathani? 7 yang diulang-ulang. Iya, bagaimana itu maksud diulang-ulang? Kak Sukirno. Kalau di tafsir yang lain, kenapa diulang-ulang? Karena setiap manusia ketika dia hendak sholat pasti tidak akan sah sholatnya kalau tanpa membaca Al-Fatihah. Iya. Makanya dia dinamakan as-sab'ul mathani yang terulang-ulang terus. Itulah as-sab'ul mathani. 7 ayat inilah yang tidak akan luput, tidak akan lekang oleh waktu, terus diulang-ulang oleh manusia. Makanya disebut as-sab'ul mathani. Ya. Baik. Jadi maksud daripada 7 yang diulang-ulang itu khususnya surat Al-Fatihah menjadi kedudukannya ruknun min arkanis sholat, menjadi salah satu rukun dari rukun sholat, di mana kalau jumlah rokaatnya 2 ya 2 kali diulang, kalau 3 3, kalau 4 menjadi 4. Nah, selalu diulang-ulang. Maka karena diulang-ulang inilah yang luar biasa, hampir semua umat Islam pasti menguasai surat Al-Fatihah. Ya. Apakah Arab tentunya, Ajami juga demikian, mampu menghafal surat Al-Fatihah ini karena diulang-ulang. As-sab'ul mathani wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Ya. Dan Quran yang agung yang aku diberikannya ini semuanya. Ya. Nah, ini sesuai juga dengan firman Allah surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan padamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran azim. Padahal Al-Fatihah itu juz'un minal Quran, tapi disebut spesifik, lalu Qurannya juga disebut. Maka ini menunjukkan lit takhsis. Ya, sebagaimana malaikat Jibril dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu. Ya, malaikat semuanya include malaikat Jibril, tapi berikutnya malaikat Jibril disebut, berarti ini dia panglimanya. Panglimanya malaikat adalah malaikat Jibril. Panglimanya Quran adalah as-sab'ul mathani Fatihah. Guru-guru setelah sholat tarawih mengaji kitab dan Pak Fidit. Berarti panglimanya Pak Fidit, komandannya Pak Fidit. Pak Fidit. Kan guru-guru semuanya kan mencakup Pak Fidit juga. Iya. Kok Pak Fiditnya disebut sendirian? Berarti Kurang kalau nggak ada. komandan. Walaupun kemarin ke Cikampek. Gitu ya.
Jadi ini menunjukkan keistimewaan. Kelebihannya begitu. Yang berikutnya, yang kedua, wa fi sahihil Bukhari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li li Abi Sa'id ibni al-Mu'alla la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dalam riwayat sahih Imam Bukhari, baginda Nabi bersabda kepada salah satu sahabatnya namanya Abi Sa'id bin al-Mu'alla, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu. Ini berapa nih taukidnya? Pertama lamu taukid, kemudian nun taukid, ada dua ya. Sungguh aku, berarti banyak betul. Sungguh aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu sebuah surat di mana kedudukannya surat ini a'zamus suwar, ya, paling besar, paling agung dalam Quran, yaitu dimaksudkan alhamdulillahirabbil alamin yang sampai waladdallin, ya, sebut tadi wal Qur'anul azim alladzi tutuhu, ya, juga Quran yang agung yang aku diberikan. Jadi ini kedudukan Fatihah ini sebagai panglimanya, sebagai penghulunya daripada Al-Quran. Berikutnya at-tasmiyah, penamaan surat Al-Fatihah ini ternyata banyak. Tusamma Al-Fatihah, dinamakan surat Al-Fatihah pembuka. Bisa yang berikutnya wa ummul kitab, induk daripada kitab Al-Quran, babonnya, induknya. Juga yang ketiga wasab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Wasyafiyah, obat, ya, sebagai obat penyembuh. Makanya nggak salah datang sumber. Bacanya apa? Fatih. Ya. Boleh karena asyafiyah. Boleh karena Obatnya sudah obat gitu ya. Hah? Obatnya obat ya. Ya, asyafiyah, obat penyembuh. Bisa kan apa? Apa itunya? Hudaw fihi syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sebenarnya gimana? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Sembuh bagi yang nyakit. Harus. Ya, emang harus yakin. Ada juga yang nggak yakin. Tapi ada orang di Jepang yang meneliti seperti itu, kalau ada dibacakan Al-Quran Air. itu ada kristal-kristal Ya, gitu. ya intinya dibacakan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Sebaiknya kalau dicaci maki, berubah. Walaupun materi itu kacau. Supaya Kopi hitam bener sih. orang enak banget nih. Nah, ya beda ini. Nah, jadi tergantung. Apalagi dibacakan Asy-Syafi. Kemudian yang ke berikutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Alwa, ini fa atau qaf? Fa, al-wafiyah, yang menepati janji. Al-wafiyah, ya, yang menepati janji. Artinya siapa yang sering baca Fatihah, insya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah SWT, ya kan? Al-wafiyah. Berikutnya al-kafiyah, cukup, ya, cukup sudah pokoknya. Baca Al-Fatihah sudah cukup semuanya. Mau apa? Mau punya rumah cukup baca Fatihah. Mau beli mobil cukup baca Fatihah. Mau kawin
Nah, Al-Kafiyah. Bagi yang belum, bagi yang udah mau nambah. udah Kafiyah. semua ini. Artinya sebetulnya gini, cukupnya itu surat ini kalau kita baca itu dan kita pelajari dan apa semuanya itu, aduh sudah cukup menjadi bekal untuk hidup kita di dunia ini. Ya, kita tidak bakal sengsara kalau dengan Fatihah saja, ini luar biasa. Wal asas, pondasi. Surat yang menjadi pondasi. Menjadi pondasi dari semua bangunan kehidupan kita ini. Tanpa Fatihah, Nih. goyang. Tanpa Fatihah, goyang semua. Ya. Dan terakhir walhamdu, pujian. Ya, karena dimulai dari alhamdulillah. Ya. Loh kok alhamdulillah? Benar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waqad addadahal 'allamatul Qurtubi wa dzakara anna li hadhihi surah isna asyara isman. Sedangkan menurut Al-Imam Al-Qurtubi itu ada 12 nama. Dan di sini berapa ini? Ya, nanti bisa kalau dibaca tafsir namanya Tafsir Quranul Azim karya Al-Imam Al-Qurtubi. Nanti di sana temukan nama-nama lain ada 12. Paling tidak inilah yang bisa kita dapatkan. Ya. Baik. Jadi semakin kita mengenal Al-Fatihah malam ini, Fatihah mempunyai kelebihan bahwasanya ini adalah pondasi pangkal dari segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT, bahkan dari sebuah kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, termasuk Quran sendiri, intinya ada dalam suratul Fatihah.